Halo semuanya, balik lagi sama saya, Raman Adiwijaya, guru geografi kalian. Selamat datang di channel saya. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar satu topik yang kelihatannya cuma angka, tapi diam-diam ngebentuk dunia kita, yaitu kependudukan. Yuk kita cari tahu cerita apa sih yang ada di balik angka-angka itu? Oke, kita mulai dari sini deh. Kalian pernah kepikiran gak sih, kok tiba-tiba di dekat rumah ada sekolah baru dibangun? Atau, kenapa ya rumah sakit besar dibangunnya di kota kita, bukan di kota sebelah? Ternyata, jawabannya itu tersembunyi di dalam data kependudukan loh. Nah, biar bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus paham dulu dasarnya. Jadi, yuk kita bangun fondasinya di bagian pertama ini. Kita akan bedah beberapa definisi kuncinya dulu. Nah, sering banget nih orang ketukar antara dua istilah ini. Bedanya simpel banget kok. Penduduk itu, ya kita semua ini, orangnya, siapapun yang tinggal di satu wilayah. Tapi kalau kependudukan, itu ilmunya, studinya, cara kita mempelajari segala sesuatu tentang penduduk. Jadi yang satu itu objeknya, yang satu lagi itu ilmunya. Paham ya? Oke, sekarang kita udah tahu bedanya. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya populasi itu bisa bertambah atau malah berkurang? Nah, ini bagian serunya. Ternyata, cuma ada 3 kekuatan utama yang jadi semacam mesin penggerak perubahan populasi. Apa aja itu? Konsep utamanya itu disebut dinamika penduduk. Anggap aja ini adalah mesin yang bikin populasi terus bergerak dan berubah. Dan perubahannya itu bukan cuma soal jumlahnya nambah atau kurang ya, tapi juga soal komposisinya, misalnya banyakkan anak muda atau orang tua, dan juga persebarannya, alias mereka tinggal di mana aja. Mesin ini punya 3 roda penggerak yang logis banget. Pertama, kelahiran atau natalitas. Jelas ya, ini nambahin jumlah kita. Kedua, kebalikannya, kematian atau mortalitas yang mengurangi jumlah. Nah, yang ketiga ini unik, migrasi. Migrasi itu nggak nambah atau ngurangin populasi dunia, tapi cuma pindahin orang dari satu tempat ke tempat lain. Eits, jangan pusing dulu lihat rumus ini. Ini gampang banget kok. Coba bayangin kayak ngitung saldo tabungan aja. Jumlah penduduk nanti PT itu adalah jumlah penduduk sekarang PO, ditambah semua yang lahir, L, dikurangi yang meninggal, M, terus ditambah orang yang pindah masuk atau imigrasi I, dan dikurangi yang pindah keluar atau emigrasi E. Simpel kan? Hasilnya ya jumlah penduduk yang baru. Nah, dari ketiga faktor tadi, migrasi itu yang paling kompleks. Kenapa? Soalnya ini murni didasari oleh keputusan manusia. Yuk kita coba bedah lebih dalam, apa sih yang bikin orang mau pindah tempat tinggal? Slide ini ngejelasinnya enak banget. Ada yang namanya faktor pendorong atau push factors. Ini tuh hal-hal negatif yang seolah-olah ngusir orang dari tempat asalnya. Contohnya, susah cari kerja atau gajinya kecil. Di sisi lain, ada faktor penarik atau pull factors. Ini kebalikannya, hal-hal positif yang manggil-manggil orang buat datang. Misalnya peluang kerja lebih bagus atau fasilitasnya lebih lengkap. Tarik-menarik inilah yang jadi alasan utama kenapa banyak orang pindah dari desa ke kota di Indonesia. Jadi, kita udah tahu kenapa populasi bisa berubah. Tapi, pertanyaan besarnya, gimana caranya kita tahu semua data ini? Gimana coba pemerintah bisa ngitung puluhan bahkan ratusan juta orang secara akurat? Nah, kita lihat yuk caranya. Senjata utamanya adalah sensus penduduk. Ini tuh proyek raksasa yang diadain pemerintah, biasanya 10 tahun sekali. Kalau di Indonesia, yang laksanain itu Badan Pusat Statistik atau BPS. Tujuannya satu, buat dapat foto potret populasi kita secara lengkap dan detail di satu waktu tertentu. Eits, tapi sensus bukan satu-satunya alat loh. Coba lihat tabel ini deh. Ini perbandingan 3 metode utama. Sensus itu cakupannya besar, semua orang dihitung. Tapi ya itu, diadainnya cuma 10 tahun sekali. Terus ada registrasi. Ini kayak pencatatan akte lahir, akta nikah, surat kematian. Ini jalan terus-menerus. Dan terakhir ada survei. Ini lebih lincah, karena cuma ngambil sampel atau sebagian kecil orang aja buat dapetin data yang lebih spesifik dan cepat. Bahkan, sensus sendiri punya 2 pendekatan. Ada de jure, ini ngitung penduduk berdasarkan alamat resmi di KTP. Jadi nggak peduli kamu lagi di mana pas sensus, kamu dihitungnya sebagai penduduk sesuai alamat KTP. Nah, kalau de facto, ini ngitung siapa aja yang ada di lokasi pas petugas datang, walaupun dia cuma lagi liburan di situ. Dua-duanya punya plus minus masing-masing. Oke, kita udah bahas definisinya, dinamikanya, cara ngitungnya. Sekarang kita sampai ke pertanyaan paling penting. Buat apa sih kita repot-repot ngelakuin ini semua? Kenapa data-data ini krusial banget?
Nah, disinilah semuanya nyambung lagi ke pertanyaan kita di awal tadi. Data kependudukan itu ibarat fondasi buat hampir semua rencana pembangunan negara. Pemerintah pakai data ini buat nentuin di mana harus bangun sekolah, di mana butuh rumah sakit, gimana ngerencanain jalur bus, bahkan sampai ngitung kebutuhan beras buat seluruh negeri. Intinya gini, setiap angka di data itu mewakili kebutuhan nyata manusia yang harus dipenuhi. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Coba deh, lihat lingkungan sekitar kalian. Kira-kira gimana data jumlah penduduk, usianya, dan persebarannya di tempat kalian tinggal sekarang bakal membentuk masa depan lingkungan kalian nanti? Coba pikirin deh. Terima kasih banyak udah nonton. Sampai ketemu di pembahasan geografi seru lainnya.